Ia lahir sebagai Dyah Kitarja, putri dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit yang membangun takhta di atas runtuhnya Singhasari dan darah perang melawan Mongol. Sejak kecil ia belajar satu hal: kekuasaan tidak diwariskan dengan lembut. Ia direbut, dijaga, dan dicurigai. Lalu kakaknya naik takhta, Jayanegara. Sejarah mencatat pemerintahannya penuh gejolak dan pemberontakan. Namun di balik itu ada ketakutan pribadi yang lebih gelap. Jayanegara menahan Gitarja dan adiknya agar tidak menikah. Bukan demi tradisi, melainkan demi memastikan tak ada lelaki lain yang memiliki legitimasi atas darah kerajaan. Ia bukan putri manja. Ia adalah tahanan emas di istananya sendiri. Tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabib istana, Tanca, yang kemudian langsung dieksekusi oleh Gajah Mada. Catatan sejarah berhenti pada fakta itu. Namun satu kenyataan tak bisa disangkal. Kematian Jayanegara membuka jalan bagi Gitarja. Ia berdiri di koridor istana yang gelap, mengetahui satu hal sederhana: selama kakaknya hidup, ia tetap seorang tahanan. Takhta Majapahit berpindah tangan di atas ranjang yang masih hangat oleh darah. Ibunya, Gayatri Rajapatni, adalah pewaris sah, namun ia memilih menjadi biksuni. Maka Kitarja naik takhta sebagai Tribhuwana Wijaya Tunggadewi pada 1328. Ia bukan ratu karena ambisi pribadi. Ia adalah mandat politik. Majapahit saat itu rapuh. Faksi bangsawan saling menekan. Para pejabat militer saling menguji batas. Sebagai perempuan di pusat kekuasaan abad ke-14, ia tidak diberi ruang untuk ragu. Ia harus lebih tegas dari para lelaki di sekelilingnya. Lebih keras, lebih dingin. Mahkota itu bukan hiasan. Itu beban. Pemberontakan Sadeng meledak tahun 1331. Tribhuwana tidak hanya mengirim pasukan, ia memimpin ekspedisi itu. Sumber seperti Pararaton mencatat keterlibatannya langsung. Pemberontakan dipadamkan dengan kekuatan militer. Sadeng bukan sekadar konflik daerah. Itu adalah pesan. Majapahit di bawah Tribhuwana tidak akan mentolerir perlawanan. Di medan itu ia belajar bahwa stabilitas bukan soal belas kasihan, melainkan dominasi. Di masa pemerintahannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa 1336. Janji untuk tidak menikmati kenikmatan dunia sebelum Nusantara tunduk pada Majapahit. Tribhuwana mengangkatnya sebagai Mahapati Amangkubumi. Sejarah mencatatnya sebagai kerjasama besar. Ia memberi legitimasi, ia memberi mandat, dan Gajah Mada bergerak. Ekspansi ke Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan wilayah lain berlangsung dalam fase inilah. Majapahit berubah dari kerajaan Jawa menjadi kekuatan regional. Ketika Gayatri wafat tahun 1350, mandat Tribhuwana selesai. Ia menyerahkan takhta kepada putranya, Hayam Wuruk. Ia tidak digulingkan, ia tidak kalah, ia mundur karena aturan dinasti. Ia menjadi Bre Kahuripan, Ibu Suri. Dari balik layar ia menyaksikan Majapahit mencapai puncak kejayaan, dan menyaksikan pula Mahapatihnya tumbuh semakin besar pengaruhnya. Di Candi Rimbi ia diabadikan sebagai Parwati, dewi yang menciptakan dan menghancurkan. Tatapan Arca itu tenang, namun keras. Ia menyatukan wilayah, menstabilkan kerajaan, mengubah arah sejarah Majapahit. Namun harga yang dibayar tidak kecil. Masa muda dalam pengawasan, keluarga yang mati oleh intrik, dan takhta yang selalu dibangun di atas ketakutan. Sejarah menyebutnya Ratu Besar. Kronos melihatnya sebagai sesuatu yang lebih kompleks. Seorang perempuan yang memahami bahwa dalam dunia kekuasaan Jawa abad ke-14,